Assalamualaikum sahabat Ilyaswan. Selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Mari kita lanjutkan membaca novel bab 34 karya Ilyaswan dengan judul Keluargamu Bukan Keluargaku, Pov Kania. Dulu Mama pernah bilang, jika kita sedang marah, maka tidurlah. Karena setelah bangun dari tidur, hati kita tidak akan sekacau sebelumnya. Tapi hari ini, kata-kata Mama tidak lagi benar. Setelah aku bangun dari tidur, aku semakin membenci takdir hidup ini. Rasanya ini sungguh tidak adil. Kurang apa aku untuk Mas Noval, sehingga dia dengan tega mengkhianati hubungan kami. Tadi malam setelah aku pulang dari rumah ibu, aku mengunci semua pintu rumah. Sehingga jika Mas Noval pulang, dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. Aku benar-benar sedang tidak ingin bertemu dengannya. Semalam juga aku langsung mencari semua berkas-berkas yang aku anggap penting. Niatku untuk pergi dan lepas dari Mas Noval sudah bulat. Tapi semalam saat aku sedang mengumpulkan semua berkas, aku menemukan kembali kebohongan Mas Noval. Ada beberapa notes yang tertempel di berkas kerjanya. Dan itu dari Winda, sekretarisnya di kantor. Aku pikir Mas Noval hanya mengkhianatiku dengan Vivi, tapi nyatanya dia juga membagi hatinya dengan Winda. Rasa benciku semakin menjadi-jadi. Aku lampiaskan semua amarah pada semua perobotan di rumah ini. Biar saja rusak, toh aku sudah tidak tinggal di sini lagi nantinya. Aku sangat membenci Mas Noval, sangat benci. Aku ambil ponsel yang dari tadi malam bergetar. Ternyata sudah banyak sekali panggilan tak terjawab dan pesan dari Bang Reno dan Mama. Kubuka satu persatu pesan dari mereka. Kania, kamu oke? Kania, abang ke sana ya. Kata mereka kamu sudah pulang ke rumah. Kamu sendirian. Banyak sekali pesan dari Bang Reno. Dia memang sangat baik. Perhatiannya sama dengan Bang Ruli. Hanya saja setelah menikah dengan Mas Noval, aku sedikit menjaga jarak. Walaupun sebenarnya aku sudah menganggapnya sebagai abang sendiri. Kuedarkan pandangan ke segala penjuru kamar. Semuanya sangat berantakan, seperti hatiku. Sebaiknya aku segera mandi dan bersiap-siap. Karena hari ini juga aku akan mendaftar di pengadilan agama. Semoga semuanya lancar. Dasar tidak tahu malu, pergi. Anda tidak berhak khawatir dengan istri orang. Terdengar suara Mas Noval dari luar. Aku yang sedang bersiap ingin pergi, segera keluar untuk memastikan. Dengan cepat aku berlari ke arah pintu utama. Apalagi saat mendengar suara ribut-ribut dari luar. Mas Noval, Bang Reno, suaraku tercekat saat melihat ternyata di luar ada Mas Noval dan Bang Reno yang sedang berdebat. Penampilan Bang Reno sangat kusut, seperti orang yang baru bangun tidur. Untuk apa Bang Reno ke sini pagi-pagi? Kania, kamu ngapain nyuruh dia kemari? Kamu itu masih istriku, bentak Mas Noval marah. Aku gelagapan, tidak tahu harus menjawab apa. Karena aku juga tidak tahu kenapa Bang Reno ada di sini. Aku ke sini bukan karena disuruh oleh Kania. Aku di sini memang ingin memastikan Kania tidak kenapa-kenapa. Jawab Bang Reno yang membuatku ternganga. Benarkah yang Bang Reno lakukan? Anda tidak usah khawatir. Masih ada saya suaminya. Kania akan baik-baik saja di sini. Sana pulang, bentak Mas Noval lagi mengusir Bang Reno. Justru karena kamu suaminya, saya jadi khawatir. Dia tidak baik-baik saja saat ini karena kamu.
balas Bang Reno yang semakin membuat Mas Noval murka. Terlihat Mas Noval mengepal tangannya kuat. "Jadi yang semalam mengetuk pintu rumah itu Bang Reno?" tanyaku memastikan. Karena semalam saat aku melempar semua barang di dalam rumah, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Namun karena aku pikir itu Mas Noval, aku tidak membiarkannya. "Iya, semalam abang pergi ke rumah ibunya Noval. Tapi kamu sudah tidak ada di sana, jadi abang ke sini. Semalam juga terdengar suara gaduh, makanya abang memutuskan untuk tidur di luar," jelas Bang Reno yang membuatku terkejut. "Jangan sok perhatian dengan istri orang," bentak Mas Noval yang diabaikan oleh Bang Reno. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Bang Reno lagi yang aku jawab dengan anggukan. Aku benar-benar tidak menyangka jika Bang Reno sangat perhatian padaku. Mungkin dia kasihan melihat nasibku yang sangat malang. "Kania, masuk. Aku tidak suka kamu bicara dan meladeni laki-laki lain selain aku," perintah Mas Noval sambil menunjuk ke arah pintu yang masih terbuka. "Jangan kasar dengan Kania," bentak Bang Reno yang menepis tangan Mas Noval. Melihat itu, Mas Noval semakin marah dan berniat memukul Bang Reno. "Sudah, cukup. Aku muak melihat ini semua. Aku memang mau masuk, Mas," ucapku yang membuat Mas Noval tersenyum, mengejek ke arah Bang Reno. Sedangkan Bang Reno terlihat kecewa, namun aku tetap memilih masuk ke dalam rumah. Bukan karena mendengar perintah Mas Noval, tapi aku memang mau mengambil koper dan semua barang-barangku. Aku akan pulang ke rumah Mama. Jika terus di rumah ini, aku bisa gila. Untung saja ini hari Sabtu, jadi aku tidak perlu masuk kerja. "Kamu lihat kan, Kania itu masih mencintai aku. Makanya, apa yang aku suruh dia masih patuh. Sadar diri." Samar terdengar suara Mas Noval yang mengejek Bang Reno. "Kamu akan menyesal karena sudah memperlakukan Kania begini. Kamu memang suaminya, tapi kamu belum mengenal betul bagaimana sifatnya Kania." Itu suaranya Bang Reno. Aku tersenyum mendengar jawaban Bang Reno barusan. Dia benar. Mas Noval memang suamiku, tapi dia tidak memahami bagaimana aku. Dia tidak mengenaliku, karena selama ini dia sibuk membagi kasih ke wanita-wanitanya. "Jangan sok tahu kamu, lebih baik pulang, dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Kania akan tetap menjadi istriku. Sampai kapanpun akan terus begitu," balas Mas Noval yang membuatku menggelengkan kepala. Dia sangat percaya diri. Apa dia pikir dia setampan itu? Apa dia pikir dia sebaik itu untuk tetap membuatku bertahan? Aku keluar dengan membawa 2 koper penuh dengan baju, juga dengan 1 tas yang berisi barang-barang kecil. Melihatku yang susah payah membawa banyak barang, Bang Reno langsung mengambil alih semuanya. Sedangkan Mas Noval hanya bisa ternganga melihat aku yang benar-benar pergi dari rumah ini. "Tunggu, stop, apa-apaan ini? Kania, kamu mau kemana?" tanya Mas Noval mencegahku pergi. "Hei tuan, jangan pernah mengajak istri saya untuk pergi dari sini. Stop," bentak Mas Noval pada Bang Reno yang sedang membawa koperku. Mas Noval menarik paksa koper yang dibawa oleh Bang Reno. Terpaksa Bang Reno menghentikan langkahnya. "Cukup Mas, jangan seperti orang bodoh. Aku sudah berkali-kali mengatakan kalau aku akan pergi dari sini," sanggahku cepat. Mendengar itu, Mas Noval kembali lagi menghampiriku. Dengan wajah memelas, dia memegang kedua tanganku. "Kania, kamu bercanda kan? Kamu cuma sedang emosi. Jangan bersikap seperti ini," pinta Mas Noval. "Aku serius, Mas. Aku akan pergi dari sini. Dan sebaiknya kamu tidak harus pergi ke pengadilan nanti, agar proses perceraian kita mudah," seruku sambil berusaha melepaskan cekalan tangan Mas Noval. "Enggak, Kania. Kamu tidak bisa ninggalin aku begini. Aku mohon Kania, maafkan aku. Jangan pergi, aku mohon," kilahnya lagi sambil mencium tanganku berkali-kali. "Telat, Mas. Setelah semua kesalahan yang kamu lakukan padaku, baru hari ini kamu mengucapkan kata maaf. Semuanya sudah telat," balasku dengan dada bergemuruh hebat.
Mataku memanas saat melihat Mas Noval duduk memegang kedua kakiku. Dia menangis. Tolong jangan bilang seperti itu, Kania. Aku memang salah. Aku salah. Tapi tolong berikan aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan berubah, Kania. Aku mohon, jangan pergi. Mohon Mas Noval lagi mengiba. Dia menangis lagi. Bang Reno melihatku sambil menggelengkan kepalanya. Aku menengadah kepala ke atas, agar air mata ini tidak jatuh. Tidak mudah memang pergi dari orang yang sudah kita anggap rumah. Tapi aku harus kuat, karena orang yang pernah aku anggap rumah sudah tidak bisa aku harapkan lagi. Rumah itu tidak lagi kokoh. Aku cinta kamu, Kania. Aku nggak bisa kehilangan kamu, ucap Mas Noval lagi. Aku tidak tahu apa arti cinta yang kamu maksud, Mas. Yang aku tahu, cinta itu bahagia. Tapi mengapa yang aku rasa perih, Mas? Bukankah cinta saling memiliki, bukannya untuk saling menyakiti? Tapi cinta yang kamu maksud untukku itu menyakiti, Mas. Kamu sudah memulai kehidupan denganku dengan awal kebohongan. Bukankah kamu juga mencintai Vivi? Cinta kalian belum usai, bukan? Selesaikan itu, balasku sambil berusaha tegar. Aku menekan dada yang terasa sesak, memukul dada dengan pelan. Kuat, Kania. Kamu harus kuat, jangan lagi berharap pada laki-laki yang sudah berkhianat. Karena pengkhianatan itu penyakit, lepaskan. Aku bergumam menguatkan diri sendiri. Bang Reno datang menghampiri kami, kemudian menarik Mas Noval yang masih memegang kedua kakiku. Mas Noval hanya bisa pasrah saat Bang Reno mendorong tubuhnya menjauhiku. Dengan cepat aku masuk ke dalam mobil Bang Reno. Biarlah aku pulang dengan Bang Reno saja. Mobilku nanti akan diambil oleh orang rumah saja. Kania, aku mohon, jangan pergi. Aku butuh kamu, Kania, teriak Mas Noval yang berusaha mengejar mobil kami yang sudah melaju ke jalan. Air mataku tumpah melihat Mas Noval terduduk di jalan depan rumah. Kita sudah usai, Mas.